Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Tin Channel. Dan di video kali ini saya akan membahas suatu pembahasan yang saya pikir agak menarik ya untuk membahasnya, yakni pembahasan tentang kurva di Alikmotion. Pembahasan tentang kurva ini sebenarnya saya sudah sejak lama paham tentang kurva yang ada di Alikmotion ini. Cuman saya tidak tahu cara menjelaskannya. Cara kerjanya saya pahami, tapi cara menjelaskannya saya tidak pahami. Karena rata-rata yang saya dapati di YouTube itu mereka cuma memberi contoh, atur seperti ini, atur seperti itu. Nah, jadi saya tidak terlalu paham bagaimana cara kerjanya. Saya cari juga di YouTube bagaimana cara menggunakan kurva ini, dan kebanyakan yang saya dapat adalah pemberian contoh saja. Disuruh atur kayak gini atau kayak gini. Nah, jadi saya kurang puas dengan tutorial tersebut. Itu yang saya dapat ya, itu yang saya dapat. Mungkin ada video-video yang saya belum dapat, jadi mohon maaf ya. Tapi itu yang saya dapat. Memang rata-rata kayak gitu yang saya dapat, yakni tidak menjelaskan secara detail tentang kurva ini. Maka oleh sebab itu saya cari di Google, searching di Google, dan saya juga belum dapat, kecuali salah satu tulisan artikel dari Alikmotion itu sendiri, bagaimana cara menggunakan async di Alikmotion. Bagi kalian yang ingin membacanya, ada linknya di deskripsi. Saya sudah letakkan di situ. Kalian tinggal kunjungi, baca, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, tapi saya juga kurang puas karena di situ cuma membahas tentang async, tidak membahas yang secara rinci lagi. Maka oleh sebab itu saya mencoba mencari tutorial tentang graph tanpa menyebutkan Alikmotion. Maka yang saya dapat adalah tutorial After Effects dan Blender 3D. Karena kenapa? Karena di dua software ini ada juga graphnya, dan mirip-mirip dengan yang di Alikmotion. Meskipun ada beberapa perbedaan, tetapi agak mendekati dan bisa diaplikasikan di Alikmotion. Oleh sebab itu saya dengarkan, saya simak, dan akhirnya alhamdulillah saya pahami. Oleh sebab itu saya di sini akan menjelaskannya ulang. Cuman perlu diperhatikan ada beberapa fitur yang ada di Blender 3D atau After Effects itu, fitur-fitur graph yang tidak ada di Alikmotion. Jadi saya di sini hanya akan menambahkannya untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Sini saya sudah buat sebuah animasi itu ya. Saya atur ulang dulu. Oke. Saya sudah ya. Oke, saya di sini sudah buat animasi berdurasi 10 detik yang saya sudah berikan keyframe. Perlu diketahui bahwa graph itu berfungsi untuk mengatur animasi keyframe-nya dari satu keyframe ke keyframe berikutnya. Misalnya keyframe ini keyframe pertama, keyframe ini adalah keyframe kedua. Dan graph ini berfungsi untuk mengatur animasinya. Apakah dia cepat dulu baru lambat, atau lambat dulu baru cepat, atau bisa yang lainnya. Nah, jadi kita masuk ke Move and Transform. Kita tekan ini, ikon kurva. Nah, kita sudah dihadapkan dengan ini. Di pembahasan tentang graph yang saya dapat di tutorial After Effects dan Blender 3D itu, di sebelah kiri ini harusnya ada angka untuk yang menunjukkan value-nya atau nilainya. Maaf ya kalau misalnya ada salah ucap, karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Nah, jadi di sini harusnya ada value-nya, yang dimana dengan value tersebut kita bisa lihat bagaimana animasi dari keyframe ini. Tapi karena di sini tidak ada, maka saya di sini cuman akan beri contoh saja untuk menjelaskannya. Kita bagi dua dulu layernya. Nah, supaya pengaturan kurva ini agak kelihatan ya. Oke, di sini saya akan beri contoh value-nya 1 sampai 10. 1 sampai 10.
Sebelum itu kita bahas dulu fitur-fitur yang ada di sini. Kalau kita masuk di sini ada beberapa kurva yang baru. Nanti kita akan bahas juga satu persatu. Kita di sini dulu ya. Untuk mengatur kurva ini, mengaturnya ada dua cara. Yang pertama kita bisa pilih yang ada di sini yang sudah tersedia di samping kanan ini. Kita pilih saja linear dulu. Linear ini ya membuat animasinya bergerak dengan spontan. Tapi ini agak membosankan ya. Oke. Ada cara kedua adalah dengan cara mengaturnya secara manual. Yakni kita atur handle ini. Nah, kita bisa atur secara manual. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang garis kurva ini. Kita kembali ya. Oke. Jadi saya di sini beri contoh. Keyframe pertama ini menunjukkan value atau nilai 1. Sedangkan keyframe yang kedua ini menunjukkan nilai yang 10. Oke. Paham sampai sini? Jadi itu dulu. Keyframe pertama poinnya 1 atau nilainya 1. Kemudian keyframe kedua poinnya atau nilainya 10. Sekarang kalau kita putar, kenapa linear ini membuat animasinya bergerak secara spontan, tidak ada kayak efek melambatnya atau cepatnya? Karena lihat garis kurvanya juga naik secara spontan ke poin ke-10. Dia naik poin kedua, poin ketiga, Coba kalau kita atur seperti ini. Nah, kalau kita atur seperti ini, otomatis gerakannya akan melambat terlebih dahulu. Didahului terlebih dahulu dengan tidak adanya gerakan sama sekali. Di sini kenapa tidak ada gerakan? Tidak ada perpindahan sama sekali meskipun sedikit dari posisi keyframe pertama, karena lihat ini garisnya masih berada di poin pertama. Masih berada di nilainya masih 1. Coba kalau kita geser sampai ke sini. Nah, di sini kita lihat garisnya sudah melengkung. Naik secara perlahan ke poin atau nilainya naik ke 2. Lalu setelah itu nilainya naik lagi ke 3 dan naik secara cepat sampai ke 10. Oke, coba kita atur seperti ini. Kalau misalnya kita geser ini, kita putar, nah dia langsung naik dengan cepat. Karena kenapa? Kita bisa lihat di garis kurvanya. Dia langsung ketika masuk langsung naik ke nilainya ke 5. Lalu setelah itu melambat sampai 8, 9 dan 10. Lalu di sini tidak bergerakan sama sekali karena poinnya sudah 10 atau nilainya sudah 10. Coba kalau kita atur seperti ini. Nah, kita putar. Di sini kenapa tidak bergerak? Karena nilainya masih 1. Nanti dia akan naik secara berlambat. Nilainya naik sampai kedua, kemudian agak lebih cepat lagi sampai nilainya ketiga, kemudian cepat sampai dia naik nilainya sampai ke 7, kemudian melambat lagi ke 8, ke 9, lalu ke 10. Itulah sebabnya animasinya lambat dulu, kemudian cepat, lalu melambat lagi. Oke, jadi selesai pembahasan tentang kurva ini.
Oke, jadi semoga kalian paham tentang tadi itu kurva Bezier ini. Sekarang kita akan bahas tentang kurva terbaru Alex Motion ini. Maksud saya bukan kurva yang ini dan yang ini ya. Adapun yang ini untuk yang ini saya nanti akan bahas. Yang saya akan bahas di sini adalah kurva overshoot. Bagaimana caranya kita kasih muncul itu? Caranya kita tekan ini dan enable overshoot. Dan penampilannya akan seperti ini. Apa bedanya kurva yang tadi dengan yang ini? Bedanya kalau tadi itu dia cuman bisa sampai sini kan, tidak bisa melewati handle-nya ini, tidak bisa lewati ini. Tapi kalau kita pakai overshoot maka otomatis dia bisa kasih melewati ini. Jadi kita bisa mengatur kurvanya melampaui keyframe yang sudah ditetapkan, melampaui nilai keyframe yang sudah ditetapkan. Misal di sini tadi saya kasih kecil dulu ini nomor 1 sampai 10. Oke. Misal tadi nilainya ini 1 sampai 10. Untuk overshoot ini dapat kita di overshoot ini kita dapat mengatur garis kurvanya melampaui nilai tadi yakni 1 sampai 10. Bisa kita lebih ke atas, misalnya kita tambah jadinya sampai 20, atau bisa kita kurang dan jadinya bakal sampai minus 15. Bisa kita kurang ke ini, jadi otomatis kita lihat ini dia tidak, tunggu ya, kita atur kayak ini, dia tidak ke posisi keyframe kedua tapi dia ke belakang atau ke atas. Nah, karena nilainya minus, jadi dia melampaui keyframe pertama ini, lalu setelah itu dia kembali. Atau kalau kita atur kayak gini, ini kan posisi keyframe pertama, ini posisi keyframe kedua. Kalau misalnya kita putar, maka dia tidak akan berhenti di posisi keyframe kedua. Tapi dia melewatinya sampai nilainya naik sampai situ ya. Nah, kalau kita atur misalnya kayak gini, kita bisa lihat ini bagaimana animasinya. Kita putar. Nah, dia tidak langsung menuju ke keyframe kedua, posisi keyframe kedua, tapi dia naik dulu ke atas. Karena kita perhatikan kurvanya ini minus, dia berkurang, berarti dia melampaui posisi keyframe pertama. Kemudian setelah itu barulah dia kembali lalu menuju ke keyframe kedua, tapi dia tidak berhenti langsung ke posisi keyframe kedua, karena kita perhatikan ini garis kurvanya, ia melampaui posisi keyframe kedua atau poin atau nilai keyframe kedua. Yang tadinya 10, di sini kita lihat garis kurvanya naik, jadi itulah sebabnya dia tidak langsung ke posisi keyframe kedua, cuman langsung kembali. Nah, oke.